Anatomi fisiologi indera pendengaran. Indera pendengaran termasuk indera yang terletak di dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Getarannya dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat atau benda cair. Antara benda bergetar dengan telinga harus ada medium, yaitu udara. Anatomi fisiologi telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar atau auris externa. Bagian ini terdiri dari daun telinga yang disebut juga dengan auricula, yang berfungsi menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Fungsi ini dilakukan karena daun telinga punya bentuk seperti corong dan terdapat tonjolan-tonjolan yang terdiri dari tulang rawan dilapisi kulit. Telinga luar ini juga terdiri dari liang telinga luar atau meatus acousticus externus yang berfungsi menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembaban suhu dari udara yang masuk. Dalam liang telinga terdapat bulu-bulu sejumlah kelenjar yang mengeluarkan kotoran telinga atau cerumen, berfungsi untuk melindungi telinga supaya tidak kemasukan barang atau serangga. Apabila produksi cerumen berlebihan, maka cerumen akan mengeras dan menyumbat saluran pendengaran yang bersangkutan dan penderita akan mengeluh tuli hambatan. Keadaan ini disebut dengan cerumen obstruran. Telinga bagian tengah atau auris media. Telinga tengah berupa rongga kecil yang berisi udara, terletak di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi sel epitel. Antara auris externa dan auris media dibatasi oleh gendang pendengaran dinamakan membran timpani. Membran timpani ini membatasi suatu ruangan bagian tengah yang disebut cavum timpani. Dan di dalamnya terdapat tulang pendengaran atau ossicula auditiva yang terdiri dari malleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, dan stapes, tulang sanggurdi. Ketiga tulang pendengaran ini saling berhubungan sehingga getaran-getaran bunyi dapat dihantarkan dari gendang pendengaran ke telinga bagian dalam. Fungsinya adalah sebagai penyalur getaran suara, memperkuat suara, dan melindungi alat pada telinga bagian dalam. Proteksi adalah tulang pendengaran hanya berkonstruksi untuk nada-nada suara yang tidak merusak otot dalam telinga dalam. Melalui suara dengan nada rendah, telinga akan dinetralisir oleh gerakan-gerakan step. Gerakan-gerakan tadi merupakan suatu refleks, dinamakan timpani refleks, yang bertujuan untuk melindungi organ-organ telinga dalam. Timpani berhubungan dengan rongga mulut melalui tuba eustachi. Setiap menelan, mengunyah, atau menguap, muara tuba eustachi selalu terbuka sehingga tekanan udaranya seimbang. Tuba eustachi berfungsi untuk mempertahankan agar tekanan udara di dalam cavum timpani tetap sama dengan tekanan udara luar. Membran timpani berfungsi menangkap getaran suara, memperkuat getaran suara, dan melindungi alat di dalam liang telinga dalam. Membran timpani mempunyai sifat spesifik dibandingkan dengan alat musik. Gendang alat musik hanya memberikan nada tertentu dengan frekuensi tertentu, tetapi membran timpani dapat bergetar atau beresonansi terhadap berbagai nada yang masih dapat kita dengar. Membran timpani akan terganggu fungsinya bila membran timpani mengalami kelainan, yaitu membran timpani tertarik ke dalam. Ini terjadi apabila tekanan cavum timpani lebih rendah dari udara luar atau bila posisi membran timpani menonjol keluar. Hal ini disebabkan karena dalam vakum timpani tertimbun cairan atau otitis serosa. Di dalam telinga bagian tengah terdapat otot, yaitu otot gendang pendengaran atau tensor timpani, otot sanggurdi atau stapedius. Tensor timpani berkaitan dengan martil, stapedius berkaitan dengan kepala sanggurdi. Ujung lain dari kedua otot itu berkaitan pada dinding rongga telinga bagian tengah. Kedua otot ini berfungsi untuk memperkuat rantai tulang pendengaran, meredam bunyi yang terlalu keras, dan melindungi telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam atau labirin merupakan bagian terpenting dari telinga.
Labirin adalah suatu rongga berisi cairan perlimpe dan letaknya di tulang pelipis yang berfungsi melindungi bagian dalam. Dilihat dari segi anatomi, telinga bagian dalam terdapat serambi atau vertibul, saluran-saluran gelung atau kanalis semicircularis, dan rumah siput atau koklea. Saluran-saluran gelung ini merupakan alat keseimbangan, sedangkan koklea merupakan bagian dari indera pendengaran. Dalam telinga bagian dalam, yang terpenting adalah organ korti. Organ korti ini merupakan suatu reseptor pendengaran yang terletak di dalam koklea bagian skala media, tepatnya di atas membran basilaris. Organ korti berupa suatu deretan sel-sel rambut yang jumlahnya berkisar antara 24.000 sampai 31.000 ke atas atau lebih. Deretan rambut-rambut tersebut dinamakan tali pendengaran. Ukuran dari sel rambut organ korti dan ujung apeks tidak sama. Bagian basis atau pangkal koklea tali pendengaran ini pendek dan tebal, yang berperan untuk menentukan berbagai nada suara. Bila suara datang dengan nada tinggi, maka yang bergetar adalah sel rambut bagian basis. Bila suara datang dengan nada rendah, maka yang bergetar adalah sel rambut bagian apeks. Bila nada suara datang dengan nada sedang, maka yang bergetar adalah sel rambut bagian tengah. Ini merupakan teori resonansi dari Hellman. Selanjutnya, proses pendengaran. Suara yang kita dengar berasal dari getaran gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Getaran suara tersebut akan merambat masuk ke dalam saluran telinga hingga mencapai gendang telinga. Setelah gelombang suara sampai ke gendang telinga, di bagian ini akan mengirimkan rangkaian getaran suara ke tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga bagian tengah. Ketiga tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga bagian tengah akan meningkatkan kekuatan getaran suara dan menghantarkannya ke telinga bagian dalam. Peningkatan kekuatan getaran ini dibutuhkan untuk meneruskan energi dari gelombang suara ke cairan di telinga bagian dalam. Setelah itu, sel rambut sebagai sensor yang berada di lapisan koklea akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang ditransmisikan melalui saraf pendengaran menuju otak. Kemudian otak akan menafsirkan sinyal tersebut sebagai suara yang dapat kita dengar. Kelainan atau gangguan pada indera pendengaran. Kelainan atau gangguan pada indera pendengaran terbagi menjadi dua, yaitu secara klinis dan secara fisiologis. Adapun secara klinis, yaitu yang pertama, tuli konduktif atau tuli periber. Penderita tuli terhadap suara dengan frekuensi rendah, oleh karena itu, konduksi disebut juga dengan tuli bas. Pada orang normal, kehilangan pendengarannya sebesar 15 desibel masih dianggap normal. Apabila kerusakan terletak pada membran timpani, maka seseorang akan kehilangan pendengarannya atau hearing loss sebesar 20 desibel. Bila kerusakan pada tulang-tulang pendengaran, maka hearing loss-nya sebesar 65 desibel. Bila kerusakan di atas 65 desibel, maka merupakan tuli konduktif yang berat. Pada penderita tuli konduktif, hantaran suara melalui udara terganggu, sedangkan suara melalui tulang normal. Yang kedua, tuli persepsi atau tuli sentral. Tuli sentral yaitu bila kerusakan dimulai dari organ kordi. Umumnya, penderita akan kehilangan pendengaran terhadap suara dengan frekuensi tinggi. Oleh karena itu, disebut juga dengan tuli diskon. Tuli sentral disebabkan karena lebih banyaknya trauma suara atau akustik. Sebelum seseorang mengalami ketulian sentral, akan didapatkan dulu gejala-gejala pendengaran, yaitu A. Tinnitus. Tinnitus adalah orang yang mendengar bunyi dengung terus walaupun tidak ada suara. Hal ini disebabkan karena sel-sel rambut di organ kordi rusak, sehingga ia terus-menerus bergetar tanpa ada rangsangan suara. Yang B. Nervus vestibularis. Nervus vestibularis
terangsang sehingga si penderita akan mengeluh pusing atau vertigo, mual, muntah, dan nystagmus atau mata bergerak-gerak. Selanjutnya, penderita akan menderita gangguan dengan frekuensi tinggi. Gangguan gejala ini disebut dengan sindrom Meniere. Sindrom Meniere ini disebabkan adanya peningkatan tekanan hidrostatik dari cairan endolum yang terdapat di dalam ductus cochlear, sehingga dinding ductus cochlear akan menonjol keluar. Oleh karena itu, sindrom Meniere disebut juga endolum hydrops. Untuk lain dari ketulian sentral yang A, presbycusis. Presbycusis ini terjadi pada usia lanjut yang disebabkan oleh kekakuan membran basilaris organ cordi. Yang B, ketulian jiwa. Ketulian jiwa adalah orang yang mendengar suara. Yang B, ketulian jiwa adalah ketulian jiwa. Ketulian jiwa adalah orang yang mendengar suara tetapi ia tidak dapat menginterpretasikan atau menyadari suara apa yang didengar karena asosiasi pendengaran di korteks cerebri rusak atau lobus temporalis area 42 Bartman. Tuli persepsi termasuk tuli sentral. Bila tuli ini bergabung, dinamakan dengan tuli total. Secara fisiologis, yang pertama, tuli konduksi atau tuli hantaran. Tuli konduksi atau tuli hantaran adalah segala bentuk ketulian yang disebabkan oleh gangguan hantaran udara melalui telinga luar, kerusakan luar membran timpani, kerusakan pada tulang pendengaran, kerusakan pada tuba Eitachi, sehingga terjadi perbedaan tekanan antara covum timpani dan dengan udara luar. Yang kedua, tuli persepsi atau tuli penerimaan. Tuli persepsi atau tuli penerimaan adalah segala bentuk ketulian yang disebabkan oleh karena kerusakan reseptor penerimaan organ kordik sampai nervus ke-8 atau nervus cochlear. Yang ketiga, tuli sentral. Tuli sentral adalah segala bentuk ketulian yang disebabkan oleh kerusakan batang otak atau medulla oblongata sampai pada korteks cerebri lobus temporalis atau pusat pendengaran. Cara pemeriksaan pendengaran. 1. Tes berbisik dan percakapan. Cara termudah untuk memperkirakan kepekaan pendengaran seseorang yaitu pemeriksaan dengan berbisik. Berikut aturan yang harus diperhatikan supaya hasil tes memenuhi syarat. 1. Harus dilaksanakan dalam suatu ruangan bebas gangguan suara dan tidak boleh ada gema. 2. Orang yang mengadakan tes harus berbicara lantang dan semua kata yang diucapkan harus keras. 3. Sebelum mengucapkan kata-kata, janganlah menghirup terlalu dalam untuk menghindari kata pertama diucapkan terlalu keras. 4. Kata-kata harus bersuku 2. 5. Pasien atau orang yang dites tidak boleh melihat bibir pengetes agar pasien tidak bisa membaca bibir pengetes. Dan yang keenam, telinga harus dites satu per satu dan telinga yang tidak dites harus ditutup. Lewat cara ini ambang pendengaran patologis dapat ditentukan, tetapi masih kurang sempurna. Yang kedua, tes dengan percakapan pasien. Dengan melalui percakapan dengan pasien, kita dapat juga mengetahui mengenai pendengaran pasien. Jika percakapannya lemah disebabkan oleh kekurangan dengar pada telinga bagian tengah, dan kalau percakapannya nyaring dan tidak terkendali, maka ada kemungkinan kekurangan pendengaran disebabkan oleh telinga bagian dalam. Yang ketiga, tes menggosok-gosok dengan ibu jari dan telunjuk. Bila menurut perkiraan, seseorang menderita kekurangan dengar untuk nada tinggi, dapat ditentukan kekurangan dengan cara kasar.
dengan secara kasar, dengan menggosok-gosokkan ibu jari dengan jari telunjuk, seperti ini. Kekerasan bunyi kira-kira 50 desibel, yang banyak nada tinggi. Jika pasien tidak mendengar bunyi gosokan, maka kekurangannya adalah 50 desibel atau lebih untuk frekuensi-frekuensi yang tinggi. Yang keempat, tes dengan arloji. Arloji juga dapat membantu untuk menentukan keadaan pendengaran seseorang. Arloji dipegang di muka liang pendengaran, tetapi tidak menyentuh telinga. Kerasnya detik arloji kira-kira 40 desibel, dan bunyinya mengandung banyak frekuensi 1500 Hz ke atas. Yang kelima, tes menggunakan garpu tala. Dan yang keenam, tes Rine. Tes Rine bertujuan untuk menentukan jenis kurang dengar konduktif atau kurang dengar perspektif. Tes ini menggunakan garpu tala sebagai alat ujinya. Tes Rine dilakukan dengan menempelkan dasar garpu tala yang sudah bergetar di bagian tonjolan tulang mastoid dan dilakukan perbandingan dengan konduksi udara. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan yang sama di sisi yang belum diperiksa. Interpretasi Rine adalah positif dan negatif. Rine positif, hantaran udara terdengar lebih lama dibandingkan hantaran tulang. Umumnya dianggap bermakna jika durasi hantaran udara 2 kali lebih lama dibandingkan konduksi tulang. Rine negatif, hantaran udara terdengar lebih singkat dibandingkan hantaran tulang. Saat pemeriksa menggeser garpu tala ke meatus auditorius externus, suara tidak terdengar. Dan yang ketujuh, tes Quabbage. Sebuah tes yang juga untuk menentukan kekurangan dengar seseorang yang dites. Caranya, landas kaki garpu tala dipasang pada mastoid pasien, lalu dicatat detiknya selama pasien masih mendengar getaran garpu tala. Bila pasien mendengar lagi getaran garpu tala dan pemeriksa memasang garpu tala pada mastoidnya, hal ini berguna untuk membandingkan kepekaan telinga dokter dengan telinga pasien. Jika pemeriksaan dapat mendengar nada garpu tala lewat bone conduction dan pasien tidak mendengar, maka kekurangan dengar adalah konduktif. Kesatuan dalam tes ini adalah detik. Maka mana jumlah detik menunjukkan berapa lama pasien dapat mendengar nada garpu tala.